Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar Anda hari ini? Dimanapun Anda berada, saya berharap Anda selalu dalam keadaan yang baik. Dan sangat senang saya kembali bisa menyapa Anda melalui program Sapaan Gembala GKI Manyar. Saudara dikasihi Tuhan, kalau kita melihat situasi sekitar akhir-akhir ini, salah satu hal yang barangkali cukup menimbulkan keprihatinan di kalangan kita sebagai gereja adalah potret intoleransi dalam kehidupan beragama yang masih terjadi di berbagai tempat di Indonesia ini. Di dalam berbagai macam kesempatan obrolan, saudara, di warung-warung saya juga sering mendengar suara-suara dalam tanda kutip jeritan wong-wong cilik bahwa kira-kira mereka mengatakan, lihatlah apa yang terjadi dengan kebebasan beragama dan toleransi di Indonesia ini. Begitu banyak persekusi yang masih dialami oleh orang-orang beragama, secara khusus dalam konteks gereja. Perizinan rumah ibadah yang konon kabarnya dipersulit, bahkan ibadah-ibadah yang dilakukan oleh gereja lokal, bahkan ketika itu dilakukan di rumah anggota jemaat juga mendapatkan penolakan yang keras dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara, terlepas dari situasi yang tentu memprihatinkan ini, dalam bacaan leksionari hari ini, saudara, dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47, kita diajak untuk kembali melihat apa yang sesungguhnya menjadi esensi utama dari kehidupan bergereja. Bacaan ini sangat terkenal sekali, menceritakan tentang kisah tentang terbentuknya gereja yang mula-mula itu. Jadi kalau kita membaca dengan lengkap di sana, saudara, maka bertekun di dalam persekutuan, koinonia, itu menjadi salah satu identitas atau ciri utama dari gereja mula-mula. Tentu di samping bertekun di dalam firman dan bertekun di dalam doa. Tetapi bersekutu itu menjadi satu hal yang muncul sebagai identitas utama gereja mula-mula. Di dalam persekutuan mereka bergaul satu dengan yang lain, mereka saling mengasihi. Ada kata saling, ketersalingan itu menjadi satu kata kunci yang penting. Mereka membangun kedekatan, mereka menunjukkan kepedulian, mereka saling berbela rasa, mereka saling mendukung dengan sepenuh hati satu dengan yang lain. Mereka berkumpul di bait Allah setiap hari, dikatakan, untuk menyatakan bakti kepada Tuhan. Dan yang lebih menarik adalah dikatakan bahwa jemaat mula-mula ini karakteristiknya adalah murah hati. Mereka rela berbagi harta miliknya. Kasih dan kesalehan mereka itu bahkan menjadi kesaksian yang nyata, sehingga setiap hari semakin banyak orang yang ditambahkan, orang yang menggabungkan diri dengan jemaat itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, persekutuan yang intim, hidup yang meneladani Kristus di dalam ketersalingan sebagai anggota tubuh Kristus, penuh kasih, kerelaan untuk memberi diri, saling berkorban di dalam pemberian, itu mestinya menjadi identitas utama gereja di sepanjang zaman. Secara ekstrim, saudara, saya mau mengajak kita merenungkan kira-kira seperti ini. Gereja tanpa gedung, tanpa tempat kebaktian yang tetap, apakah dia masih bisa disebut sebagai gereja? Tentu ya. Selama ada sekumpulan orang-orang yang percaya kepada Kristus, yang dibaptiskan menjadi anggota di satu gereja lokal, mereka mengakui imannya dan hidup bertumbuh ke arah Kristus di dalam persekutuan kasih yang hangat, yang mesra, di dalam semangat saling memberi diri, merayakan iman dan menantikan kedatangan Kristus di akhir zaman. Ketika ini terjadi, walaupun gereja itu tidak punya tempat kebaktian yang tetap, maka dia tetap disebut sebagai gereja. Tetapi sebaliknya, beranikah kita merenungkan seperti ini? Ketika gedungnya ada, tetapi persekutuan itu tidak pernah terjadi di antara jemaat yang bernaung di bawah gedung, atap, tempat kebaktian itu. Apakah itu layak disebut sebagai gereja? Tentu tidak. Saudara, tentu terlepas dari potret-potret intoleransi yang ada di sekitar kita yang membuat kita kadang-kadang gentar, membuat kita kadang-kadang risau. Sama seperti para murid,
yang juga mengalami kegentaran setelah Kristus tidak lagi ada bersama dengan mereka. Tetapi Kristus sudah bangkit, dan Kristus yang bangkit dan menampakkan diri kepada mereka, mengajak mereka untuk tidak gentar terhadap situasi yang ada di sekitar mereka. Tetapi mereka diajarkan untuk merayakan damai sejahtera Kristus itu dalam persekutuan yang hangat, persekutuan yang saling memberdayakan, menunjukkan kehidupan Kristus, meneladani gaya hidup Kristus satu sama lain di dalamnya, dan mempersaksikan kasih Kristus itu kepada dunia. Selama hal itu terjadi, maka gereja akan terus ada, walaupun mungkin tidak ada lagi bangunannya. Tetapi sebaliknya, kita patut gelisah manakala jangan-jangan yang tersisa dari sebuah gereja hanyalah gedungnya saja. Betapapun mewah, betapapun nyaman tempat kebaktiannya, betapapun izinnya lengkap, tetapi jangan-jangan dia tidak lagi menjadi sebuah gereja yang sejati. Saudara, mari kita bersama bertumbuh justru dari situasi-situasi terkadang di mana kita mengalami tekanan, bahkan penganiayaan. Karena di sana kita akan belajar menemukan apa esensi yang terdalam dari sebuah persekutuan gereja. Selamat bertumbuh bersama. Tuhan